Pak Bram, barangkali kita mesti menghargai, menghormati sikap Pak Prof dalam pandangan politik beliau bahwa status politik, status hukum Papua dalam perspektif beliau sudah finish, sudah selesai. Adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Itu hak berpendapat Pak Profesor Anhar Gomgom yang perlu kita hormati. Dan tapi juga menjadi masukan yang sangat luar biasa, pandangan-pandangan historical Pak Bram Goram Gaman untuk semua kita juga bisa belajar. Ya, Ya, sehingga saya terima itu, Pak. Saya ya, berterima kasih betul atas hal itu. Tapi ya. memang begini, ada satu hal yang selama hampir 30 tahun dalam Republik Indonesia ini, kita takut berbeda pendapat. Hormat. Dan Padahal orang berani pada periode itu berbeda pendapat, tangkap dan masuk tahanan. Baru setelah reformasi ini baru kita bisa ngomong. Coba Pak, kita ngomong pada masa Orde Baru seperti ini. Semua yang kita ada di sini masuk penjara kok. Ya. Ini kan mendewasakan kita. Saya menganggap dialog seperti ini adalah suatu proses pendewasaan, terlepas apakah kita sepakat, apakah kita berbeda pendapat, itu hal yang lain. Tapi bahwa Bapak memberikan pengetahuan pada saya, mudah-mudahan saya juga memberikan sesuatu. Nah, kita akan saling menerima dan tidak menyebabkan saya tidak senang sama Bapak juga nggak senang dengan saya. Nggak ada gunanya kita berbicara kalau hal itu terjadi. Ya. Hormat. Hormat, Pak. Oke. Baik. Izin Pak Bishop, cepat saja Pak Bishop. Saya mau ucapkan banyak terima kasih saja untuk Pak Prof. Pak Prof izin, jadi terima kasih saya. Saya terus terang, apa yang Pak Prof bilang itu saya senang. Artinya tetapi ada 60 tahun. Yang tadi Pak Prof bilang, masalah Papua itu misalnya kalau kita bicara masalah kesejahteraan, 60 tahun Papua di dalam NKRI, apakah waktu belum cukup untuk memberikan rasa damai dan sejahtera bagi hanya orang Papua 800.000 ketika integrasi atau aneksasi ke dalam Papua. Itu soal ini Pak, 60 tahun sampai saat ini orang Papua masih berada merana dan rata tangis di atas negeri Papua yang kaya raya ini Pak. Hormat. Ya. Tapi Bapak bukan hanya Bapak sendiri, bukan hanya Papua. Aceh berapa tahun menderita? Sulawesi Selatan juga berapa tahun? Kan hal itu yang merupakan bagian dalam proses kita untuk menjadi Indonesia seperti adanya sekarang. Kan itu yang terjadi. Jadi selama kita bangun kesadaran bersama untuk memahami kembali mengapa kita mau menjadi merdeka, ya akan terus seperti ini. Di satu pihak pemerintah Jakarta atau nanti dimanapun ibu kotanya akan terus bersikap seperti itu. Di lain pihak orang Papua tetap bersikap seperti itu. Apa yang akan terjadi? Kita akan saling membunuh. Dan apa dampak itu? Ya terserah bagaimana Anda menafsirkannya. Iya, oke. Pak Bram, koma dulu Pak Bram. Terima kasih Pak Bishop, Pak Prof, hormat. Ya, sama-sama. Kita juga Pak Prof di pinggir Jakarta ini menderita Pak Prof. Ya. Banyak orang Bekasi masih jauh di bawah taraf hidup yang wajar. Ya, jadi memang kita dijajah oleh pemerintah juga ini sebenarnya ini. Ya, karena tanda kutip ya Prof, ini pembicaraan akademik kalau di sini Prof. Jadi nggak perlu takut di DPO kan, karena ini kan kita bicara forum akademik, teologi, perspektif edukasi dan sebagainya. Sehingga kalau kita bicara ini kan sebenarnya kritik sehat, kritik konstruktif buat pemerintah agar memperhatikan rakyatnya. Ya jangan dibela-belain tuh koruptor. Ya koruptor itu yang membuat rakyat menderita.
gitu. Memang benar. Iya. Memang benar. Sepakat saya, Pak. Sepakat. Iya. Bayangkan, Saya, Prof. Saya malah berkali-kali ngomong, kalau pada satu ketika negara ini runtuh, yang menyebabkan republik ini runtuh ada dua. Yang pertama karena kesalahan sistem pendidikan, yang kedua karena korupsi. Setuju, Iya. Pak. Keren, keren. Iya, Pak. Ya ini kayak nubuatan ini kayaknya nih. Pak Prof, sebentar dulu Pak Prof. Ini ada teman-teman yang sudah masuk, barangkali mau bertanya. Ya, Pak Sohob Soma dulu. Pak Sohob, selamat malam Pak Sohob. Ini ada Profesor Anhar Gonggong sini. Silakan. Selamat malam Pak Bishop Joshua. Selamat malam Pak Bram Korem, juga Pak Anhar. Selamat malam. Saya ada tanggapi beberapa hal. Yang pertama masalah pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua ekonomi. Yang ketiga untuk sejarah yang Bapak jelaskan sebagai profesor itu sama dengan Mahfud MD punya bahasa, jadi bagian itu saya tidak tanggapi karena itu biasa, itu Indonesia biasa. Jadi saya tidak tanggapi dengan itu. Tapi saya mau jelaskan dua hal. Yang pertama masalah pemerintahan. Pak tadi bilang pemerintahan ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada orang Papua dan mereka akan jadi gubernur sendiri, bupati sendiri dan segala macam. Tapi kenyataan yang terjadi di sini adalah yang pertama sekda, asisten 1, 2 sampai dengan kepala seksi bidang itu dikuasai oleh orang pendatang dan kami orang Papua itu tidak punya bagian di dalam. Ya Pak, jadi Pak perlu tahu bahwa pemerintahan itu kita tidak pernah diisi dan tidak pernah menikmati. Jadi yang diatur kepala-kepala seperti bupati dan gubernur juga itu diatur oleh mereka. Makanya mereka dituduh kepada pemerintahan kita ini dia korupsi. Akhirnya seperti bukti hari ini Lukas NMB ditangkap, ada beberapa orang yang ditangkap dipenjarakan, itu akibat daripada perbuatan Indonesia sendiri terhadap orang Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, memang betul Bapak tadi sendiri bicara dan sendiri juga jawab bahwa penguasaan ekonomi di wilayah Papua itu kami. Ya itu kami akui, itu memang betul. Dan memang orang Papua mau bersaing perusahaan seperti itu sangat tidak bisa karena kita dibersempit dengan mereka masuk di wilayah kami. Jadi yang sebenarnya itu Indonesia Papua itu pegang Indonesia itu pegang ekor, lempar kepala ke Papua, tapi ekornya itu dipegang kembali Indonesia. Jadi dia ke sini sehingga baru dia kembali ke Jakarta. Seperti itu. Jadi memang benar-benar ada penjajahan terjadi di Papua oleh pemerintah kolonial Indonesia. Jadi terima kasih Pak Prof. Jadi yang lain saya tidak singgung, tapi hanya itu yang saya juga perlu kasih tahu kepada Bapak supaya Bapak juga punya catatan. Terima kasih dan selamat malam. Oke, sebelum Pak Prof jawab, sebentar Pak Prof. Iya. Sebelum Pak Prof jawab, Pak Sohob ini ada pertanyaan, izin Pak Pastor, saya mau tanya sama Prof, bisa tidak orang Papua jadi presiden? Dan tambahan pertanyaan sebenarnya Pak Prof bahwa kalau saya pribadi, saya lebih setuju ibu kota negara dipindahkan ke Papua dibandingkan ke IKN. Saya pribadi Pak. Ya. Iya. Ya. Buktinya sudah lama saya bicarakan ini, kemarin baru wakil presiden pindah kantor ke Papua. Ya, walaupun saya bertanya juga alasan beliau pindah kantor itu kenapa ya? Apa karena menjelang pemilu atau bagaimana? Pak Prof, silakan dibahas Pak, silakan Pak. Iya, nanti kalau saya ketemu dengan beberapa orang yang punya kedudukan, saya akan sampaikan yang persoalan itu. Persoalan bahwa yang jabatan gubernurnya, bupatinya, semua orang asli, tapi jabatan di bawah-bawah orang asing semua tanda kutip. Tentu banyak orang Bugis di sana itu Pak. Saya tahu. Saya tahu. Dan ada di antara mereka ketika saya masih pejabat dan berkali-kali kalau saya ketemu dengan mereka pada
orang-orang luar, terutama orang Bugis, orang Makassar, orang Toraja yang punya peran tertentu. Saya bilang, kamu itu ditaruh di sini, kamu datang ke sini itu bukan memperkaya diri, tapi hidup bersama dengan penduduk. Jadi kamu jangan ngambil semua, lalu kamu berikan yang tidak pantas diterima oleh penduduk asli. Saya ngomong begitu pada mereka. Keren, hormat, luar biasa, Prof. Saya ngomong begitu pada mereka. Baik pada pedagangnya maupun pada pejabatnya. Kan pedagang-pedagangnya di pasar kan banyak. Orang Bugis, orang Toraja, orang Intrekan, segala macam. Yang selalu saya tekankan, kamu hidup di sini bukan hanya untuk kamu sendiri, tapi tolong kamu pikirkan bahwa kamu hidup di tempat orang lain, tanda kutip. Itu yang saya tekankan ketika saya kali-kali ke Papua, di berbagai tempat. Tiap kali saya ngomong gitu. Nah, jadi nanti apa yang Bapak keluhkan, bahwa sebenarnya orang Papua itu hanya di atas, tapi di bawah, dan itulah yang main, bahkan yang menyebabkan NNB dianggap sebagai seperti itu hanya ada karena kesalahan yang dari bawah. Saya kira pemerintah, teman-teman saya yang saya kenal akan saya sampaikan nanti akan hal itu. Bagaimana cara mengatur agar supaya pengelolaan dari Papua, baik secara tingkat provinsi maupun kabupaten, benar-benar di mana, tetapi dengan catatan orang terdidiknya Papua diberi ruang untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang wajar untuk mereka peroleh. Saya kira itu yang terpenting. Ya. Seperti itu jawab saya. Setuju Pak Prof. Memang itu fakta di lapangan Pak Prof. Saya juga baru pulang dari Papua 2 minggu, Jayapura 1 minggu, Timika seminggu. Saya menyerap banyak masukan Prof. Termasuk di dalam sistem penyelenggaraan eksekutif Papua. Ya, bahwa apa yang dikatakan Pak Sohob itu betul. Itu cuma di pucuknya saja karena memenuhi tuntutan Otsus, Undang-Undang Otsus. Jadi putra daerah, gubernurnya, bupatinya, tapi di bawahnya ini wakil dan semua isinya ini orang-orang yang non Papua dan mereka lebih berkuasa dari bupatinya dan ini gubernurnya. Bahkan mereka mengendalikan para putra daerah ini. Kalau tidak, apa yang mereka mau lakukan juga itu diblok sama mereka. Jadi itu persoalan. Ini namanya politisasi birokrasi yang sangat merugikan. Jadi cuma namanya saja orang Papua di pucuk pimpinan, tapi semua kebijakan-kebijakan yang dieksekusi di bawah itu supaya menjadi desain orang-orang yang punya kepentingan, bahkan titipan, menurut mereka titipan Jakarta untuk mengendalikan pemimpin-pemimpin putra Papua. Ini Pak Gonggong ini mesti suarakan ini kepada pemerintah Pak, atau orang-orang di Jakarta, supaya mereka tidak melakukan politisasi birokrasi yang merugikan putra asli Papua Pak. Kasihan Pak, banyak yang jadinya dikriminalisasi gara-gara itu Pak Prof. Nanti saya akan coba diskusikan dengan teman yang saya kenal. Siap. Oke. Pak Prof, ini ada Tommy yang mau juga bertanya. Pak Tommy, selamat malam, shalom Pak. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Malam juga Pak Anhar, Pak Profesor. Bapak termasuk orang yang saya kagumi juga. Dan saya dari dulu sering mendengar apa yang Bapak jika diundang di mana-mana pasti saya sering ikuti pembicaraan yang Bapak sampaikan. Ada 3 pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak. Saya minta maaf karena saya tidak ikuti dari awal. Tadi saya dengar Bapak katakan bahwa Papua ada kata begini, dan mungkin kata-kata ini sudah sering orang Indonesia
ngomong, itu kembalikan Papua ke Indonesia. Saya agak bingung dengan kata ini karena setahu saya Indonesia itu kan baru ada tahun 1928 ya, waktu diucapkan bahwa satu bangsa, satu bahasa. Dan itu dikatakan, sementara sejarah Papua dengan kerajaan-kerajaan yang mungkin tadi Bapak sudah jelaskan bahwa itu Papua menjadi wilayah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang jumlahnya tadi disampaikan Pak itu ada 300-an itu. Yang saya bertanya begini, kalau betul itu Papua bagian karena kerajaan itu menguasai Papua, kenapa tidak sampai di Papua New Guinea sana? Karena kita satu pulau loh. Satu pulau. Itu yang pertama. Itu pertanyaan itu satu pulau. Dan begini, zaman itu kan orang Papua tidak seperti yang sekarang ini. Kita lihat ada di pesisir pantai semua, lalu ada yang punya perumahan yang bukan perumahan rumah-rumah masyarakat kampung yang punya pesisir pantai. Tidak seperti itu. Zaman itu Papua seperti pulau kosong. Kalau tahun 1800 misalnya, atau 1600-an misalnya, itu kosong saja. Jadi kalau ada orang yang berlayar misalnya, perahu dari kerajaan itu datang ke sana, terus mereka mungkin kehausan di laut, akhirnya habis mampir sebentar di tanah Papua misalnya, tidak berair, terus dia pulang, dia katakan bahwa itu wilayah dia, itu sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal. Kenapa? Karena orang pedalaman mengatakan bahwa mereka tidak pernah tahu orang Ternate misalnya, kerajaan Tidore menguasai mereka. Kenapa kok kita bisa bilang bahwa Papua wilayah dari Indonesia karena dulu menjadi bagian dari kerajaan Tidore. Kalau begitu kalau seperti itu harusnya Raja Ampat saja misalnya yang orang Tidore dari kerajaan Tidore harus pernah sampai ke sana, atau di Sorong saja, atau di Kaimana saja, atau di Patok saja. Kenapa ambil semua itu sampai ke Jayapura sana? Itu pertanyaan saya. Itu mungkin perlu kita jawab mendapat pencerahan dari Pak Profesor. Okay. Yang kedua. Pertanyaan kedua, tadi Bapak bilang setiap perjanjian itu pasti ada yang dirugikan. Saya kasih analisis seperti ini. Pak Bishop dan Pak Profesor sudah membahas sesuatu tentang saya tanpa melibatkan saya. Bapak berdua membahas ini kira-kira Pak Tobi ini kita mau bikin dia seperti apa, mau ambil dia sebagai anak saya atau mau serahkan dia kemana? Terus Bapak setelah bahas selesai dan gua tidak melibatkan saya, terus Bapak dulu terus mau untung rugi di situ. Ya rugi ya saya tidak tahu karena Bapak dua bahasa saya terus bilang tadi Bapak Profesor bilang itu ada kalau setiap perjanjian pasti ada dirugikan. Masa saya yang dipersoalkan tidak dilibatkan, kok saya Bapak dulu yang untung, saya yang rugi, bagaimana bisa begitu? Pak Tobi, saya kasih contoh praktis barangkali yang kedua ini Pak. Misalkan gini Prof, misalkan ini Tommy punya rumah dengan semua apa yang ada di dalamnya. Kita mau ambil rumah ini, kita mau bicarakan bagaimana bagusnya rumah ini ya. Nah, kita dua ini bicara Prof, tapi tanpa melibatkan pemilik rumah Tommy ini, ya. Lalu kita putuskan berdua untuk kita apakan rumahnya Tommy ini. Kira-kira begitu yang mereka gambarkan Pak tentang situasi Papua. Ya Papua dibicarakan di dunia internasional, Indonesia dengan Belanda, Indonesia dengan Amerika, tapi Indonesia tidak pernah ajak orang Papua berbicara tentang nasibnya sendiri. Lalu kemudian main putus begitu aja. Ini pertanyaan nomor 2. Selesaikan pertanyaan nomor 3 Tom, baru Prof jawab sekaligus. Pertanyaan yang ketiga, ini bukan pertanyaan tadi Pak Profesor bilang yang diutamakan adalah kesejahteraan. Nah, terus di akhir katanya bilang silakan, tapi Anda mampu apa tidak? Saya agak terpukul ya dengan pernyataan seperti itu. Kenapa? Karena kalau Bapak bertanya hal ini di tahun 1940-an, 1950-an atau sampai 1960-an mungkin ya, saya maklum karena saat itu kita belum mampu. Tapi kalau Bapak tanya itu tahun 2023 ini menurut saya sudah tidak perlu ada pertanyaan seperti itu. Ini sudah tahun 2020. Maka kami masih dianggap tidak mampu. Apanya tidak mampu?
Oh, Pak. barangkali kamu salah paham, Tom. Tom, sorry saya salah paham. Tadi Prof bilang bukan dalam konteks mensejahterakan diri, untuk memerdekakan diri. Silakan saja kalau mau merdeka, tapi pertanyaannya apa kalian mampu untuk memerdekakan diri sendiri? Itu maksudnya bukan mensejahterakan. Beda itu. Kalau Oh, misalkan kalian nanti dalam upaya perjuangan merdeka, ya silakan aja mensejahterakan diri, barangkali pasti Anda lebih mampu. Tapi ini soal melepaskan diri dari Indonesia. Bukan soal oh, apakah Anda mau, tapi apakah Anda mampu. Nah, itu. Jadi yang nomor 3 ini barangkali tidak perlu dilanjut. Kita serahkan aja langsung ke Pak Gonggong. Pak Gonggong, oke. silakan Pak Nar. Terima Shalom kasih, Pak. Pak Profesor. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang etis. Terima kasih. Selamat malam. Siap. Terima kasih. Sebenarnya begini Pak. Kita membicarakan Papua dalam konteks realita sekarang. Kan itu. Lalu realita yang sekarang ini ada disebabkan oleh karena ada proses historis yang panjang yang dilewati. Nah, di dalam proses historis ini ada macam-macam peristiwa, ada macam-macam orang atau bangsa yang terlibat dan menyebabkan situasi itu sampai seperti sekarang menjadi seperti sekarang. Kan seperti itu. Jadi kondisi yang kita hadapi sekarang adalah realitas yang tercipta melalui suatu proses yang panjang, di mana orang-orang tertentu, bangsa tertentu, dan untuk merubah realitas yang ada sekarang, yang telah tercipta sedemikian rupa, tidak segampang membalik tangan. Kan itu satu faktor yang harus kita pahami semua. Jadi kalau Bapak katakan bahwa tidak ada orang Papua pada Sumpah Pemuda, memang tidak ada. Tapi saya pernah mendapat keterangan dari seseorang, ada katanya, tapi lewat Yong Ambon, tapi saya nggak mempersoalkan itu. Saya punya fakta bahwa memang Papua oleh Belanda tidak pernah dibuka untuk keluar untuk melihat wilayah lain. Nah itu karena ini memang strategi dia sejak dari awal untuk meletakkan Papua menjadi bagian dari milik dia, tanda kutip. Itu yang jadi persoalan. Jadi persoalan apakah dia menjadi Papua pernah menjadi tanda kutip pengaruh daripada Ternate Tidore, itu tidak terlalu penting sebenarnya. Sebab apakah pengaruh Tidore atau Ternate ketika itu ada, dan ini memang dijadikan alasan oleh Yamin untuk memasukkan Papua, maka yang terutama, nah kembali lagi, nggak enak juga tiap kali ngomong, tapi kan nggak bisa tidak. Yang membuat kerunyaman awal dari semua persoalan yang lahir dari Papua adalah imperialisme Belanda. Dan bahkan juga sampai sekarang. Itu yang menjadi persoalan bagi kita sebenarnya, sehingga ada sering terjadi perbedaan persepsi kita melihat diri kita sebagai bangsa. Nah, yang memang saya sadar betul akan kenyataan yang tiap kali saya datang ke Papua ketika saya masih sehat dan masih sebagai pejabat. Ada satu diskusi di Universitas Cendrawasih ketika itu. Ada tiba-tiba orang
Ada mahasiswa yang ngomong begini, yang seperti Bapak katakan. Ya kita kan juga mau jadi presiden. Jawab saya apa? Mana kamu pilih? Jadi presiden Republik Indonesia atau jadi presiden Papua? Kan peluang lebih terbuka. Lebih terbuka. Faktanya sudah ada beberapa orang Papua, saya nggak tahu apakah Anda senang atau tidak. Sudah ada yang jadi menteri kan, yang pernah jadi menteri. Kan itu fakta. Dan dalam proses yang akan datang, saya kira kita tidak bisa untuk tiap kali menutup diri oleh karena proses teknologi. Ya seperti contohnya sekarang, kita bisa berdialog tanpa bertemu muka kan. Dan nanti dalam perkembangan yang akan datang, akan terjadi kemungkinan arti daripada geografi ini tidak perlu lagi ada. Seperti yang dikatakan oleh Gubernur Lemhanas kemarin. Kalau saya beranggapan geografi sudah tidak punya arti apa-apa karena teknologi. Buktinya Anda ada di sana, saya ada di sini, kita bisa berdialog. Karena kemajuan teknologi kan. Jadi bisa terjadi macam-macam ke depan. 20 tahun yang akan datang akan terjadi apa? Kita tidak tahu karena pikiran manusia terus berkembang. Kan andai kata pikiran manusia tidak berkembang, tidak ada bangsa Indonesia. Ini karena pikiran kita tidak pernah berhenti berkembang kan Pak? Tidak pernah berhenti mencari, tidak pernah berhenti mencari sesuatu agar supaya kita hidup lebih baik, lebih enak, dan segala macam. Walaupun pada akhirnya kita menemukan sesuatu yang mengakibatkan kita justru menderita. Tapi faktanya bahwa pikiran manusia tidak pernah berhenti berpikir. Dan selalu berusaha mencari cara-cara tertentu agar supaya tadi saya ngomong di lihat di TV, sekarang yang namanya robot itu sudah mengalahkan manusia di beberapa tempat, walaupun tetap dikendalikan manusia. Nah, fakta-fakta ini menurut saya yang akan datang. Nah, itulah sampai seberapa jauh nanti hasil yang akan diperoleh oleh orang Papua. Ya kemampuan untuk memperolehnya itu ya juga harus diterima, dikembangkan. Oleh karena itu, saya percaya bahwa keterdidikan orang-orang Papua akan merubah pada saatnya masyarakatnya. Jadi saya membayangkan dengan makin berkembangnya anak-anak Papua, anak-anak muda Papua, dengan kesadarannya, dia akan merubah nasib orang Papua. Apa bentuknya, itu urusan mereka. Saya percaya akan hal itu.